True life is not fellowship, it's discipleship. It's not living, it's life. It's not religion, it's kingdom. Anakmu menyediakan diri sebagai bejana karena engkau begitu mengasihi umatmu, gerejamu. Engkau lawat, engkau sapa kami dengan kebenaranmu, dengan kasihmu, dengan kuasamu. Pagi hari ini jamah Tuhan sapa kami, karena engkau Tuhan yang hadir, engkau Tuhan yang hidup. Engkau tidak hanya menjadi Allah, tetapi engkau berkenan menjadi Bapa atas kami semua. Terima kasih untuk cinta kasih-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Silakan duduk kembali, saya mau nyanyi satu lagu deh. Jalanmu tak tersenangi oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Saudara, Injil bukanlah sebuah peraturan. Injil pada hakikatnya membawa sebuah hubungan. Sesuatu yang tidak pernah bisa diberikan oleh agama. Kenapa Yesaya berkata, satu hari seorang anak telah lahir, seorang putra diberikan. Karena peraturan tidak pernah membawa kehidupan. Alam mengajarkan pada kita hanya hubungan yang membawa kehidupan. Ketika Adam jatuh dalam dosa, yang hilang bukan agama. Yang hilang adalah hubungan yang memberi kehidupan. Listrik plus tidak keluar tenaganya, plus ketemu minus. Apa itu Injil? Saya bisa bahasakan. Anak Allah yang di sorga berinkarnasi di bumi, menjadi anak manusia, memanggil orang yang dipilihnya, anak manusia, untuk mengalami dan menjalani hidup di bumi sebagai anak Allah. Saya ulangi, Injil adalah berita anak Allah yang di sorga, berinkarnasi di bumi, menjadi anak manusia, memanggil anak-anak manusia yang dipilihnya untuk mampu menjalani hidup ini sebagai anak-anak Allah. Ayam tidak bisa terbang, tapi Raja Wali itu dia punya kemampuan untuk hidup di udara. Injil bukan tidak boleh berhenti bagaimana kita masuk surga. Sebab masuk surga setelah meninggal
itu adalah haknya Tuhan. Dia berjanji memang di rumah Bapa banyak tempat. Tapi jangan terlalu dipikir. Fokus kita yang lebih utama, bagaimana kerajaan surga hadir di dalam hidup kita. Banyak orang menantikan surga di atas, gagal mengalami kerajaan surga di bumi saat dia di bumi. Matius 9 ayat 36. Ketika Yesus melihat orang banyak, maka tergeraklah hatinya akan belas kasihan. Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba tidak bergembala. Sampai hafal saya. Siapa mereka? Umat Tuhan, setuju? Orang Israel. Beragama. Bukan agama yang salah. Kepercayaan yang benar. Tuhan yang benar. Hukum Taurat dari Musa. Saya konversikan. Orang Kristen. Percaya Tuhan yang benar. Kenapa mereka lelah? Mereka capek. Saudara, hidup ini bukan pertunjukan. Hidup ini sebuah perjalanan iman. Bahkan pertandingan. Peperangan. Bahkan kau gak hanya melawan orang luar. Keadaan, engkau melawan siapa? Dirimu sendiri. Dan begitu banyak hal yang membuat kita capek, lelah, jujur. Persoalan ketika kita berusia 50, 60, 70. Bukan sekedar ketuaan jasmani. Tantangan kita ketika orang menjadi tua usianya, hatinya jadi tua. Tuhan berfirman, kita boleh tua secara jasmani. Rambut kita boleh putih seperti Om Isa. Tapi Tuhan berkata, hatimu tidak boleh tua. Amin. Dan itu tidak tiba-tiba. Bagaimana Anda menemukan yang saya sebut menjadi anak Allah? Yesaya 40 ayat 29. Dikatakan bahwa orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, teruna jatuh tersandung. 30. Betul? Lelah. Bagaimana kita berlari tidak lelah? Menjalani hidup ini tidak lelah. Kenapa umat Tuhan yang dilihat ketemu yang Yesus dia berjalan lelah? Karena mereka beragama yang benar. Tapi mereka tidak mengalami kehadiran Tuhan. Tolong PowerPoint-nya ditayangkan. Kita menyembah Tuhan yang namanya Yahweh. Sebetulnya tidak bisa disebut Yahweh. Yud-He-Wah-He. Tidak bisa diomong. Artinya apa? Aku ada. Tuhan lain. Orang suruh nyembah Allah lain. Berdoa. Tuhan ini tidak ada. Tidak hadir. Jadi ketika kita percaya Tuhan yang satu ini. Kemarin saya bagikan. Tuhan yang kepingin ketemu. Tuhan yang berkunjung ke bumi. Tuhan yang menjumpai anak manusia. Kenapa saya jadi Kristen? Ngimpi aja enggak. Apalagi jadi hamba Tuhan. Dan saya sadar bukan saya yang pilih dia.
Dia yang panggil saya. Saya sungguh surprise ketika hadiratnya pertama kali hadir. Dan saya sebagai orang yang belum Kristen atau baru belajar untuk mengenal kekristenan, belum Tuhan. Tidak pernah ngerti ini apa. Tapi yang saya rasakan ada sebuah damai. Lalu saya mulai berkata-kata, bercakap-cakap, memanggil dia. Saya merasakan satu pribadi yang hadir menyapa saya. Saya tahu saya tidak ketemu agama. Saya bahkan tidak ketemu dewa. Saya ketemu Bapa. Oke. Ada 5 poin yang saya dalam perenungan saya. Untuk kita harus alami dalam menjalani hidup. Saya kembali lagi, tadi ada yang kelewatan. Jangan jadi tua, katakan, jangan jadi tua. Kenapa kita harus musuh itu ketuaan secara hati? Orang makin panjang hidupnya, makin banyak pengalaman dibujui. Betul enggak? Lihat cerita anak muda. Seorang gadis yang berceria jatuh cinta. Ini tidak ada di sini di luar. Pacaran pertama kali. The first love. Membayangkan pemudanya pria ini seperti pangeran. Ternyata mengkhianati dia. Patah hati. Jalan waktu, pacaran lagi, dikhianati lagi. Masuklah kepercayaan, semua pria itu brengsek. Saya tanya bapak-bapak, apa semua pria brengsek? Tidak loh ya. Akhirnya dia menikah. Suaminya ternyata juga tidak mengasihi. Umur 40 dari noni ceria. Jadi nenek lampir. Kotoran demi kotoran masuk. Itu namanya tua. Tapi tidak semua noni yang jadi emak ini jadi nenek lampir. Kalau enggak jadi nenek lampir jadi apa Pak? Jadi Nelly, nenek lincah. Halo? Jadi ibu-ibu, Anda harus tahu caranya supaya nanti usia kita ini tambah, kita jadi nenek lincah. Anda mulai tertarik ini. Kenapa enggak boleh tua? Kata muda itu, kamusnya orang muda itu apa? Bergairah. Kedua apa? Jatuh cinta. Orang tua gak pernah jatuh cinta lagi. Loh. Halo. Kita harus mengalami jatuh cinta. Kalau jatuh cinta tuh pasti ada nangisnya. Ada ketawanya. Ciptaan nenek sampai Titik Puspa. Jatuh cinta. Di sini tuh enggak ya? Sejuta rasanya. Yang muda-muda enggak ngerti lagu itu. Menangis, tertawa, penuh rasa. Amin. Apa bahaya ketuaan? Entek rasane. Saya kalau bicara sama Om Isa, sudah kepala 7 ya Om ya. Mau 8, Tuhan Yesus. Tapi beliau semangat. Sambil bicara, sambil matanya berkaca-kaca. Itu namanya rasa. Amin. Amin. Nggak usah dijawab. Tanya kanan kiri. Kowe sing duwe rasa apa wis entek? Itu perlu, saudara. Jangan takut mati. Katakan amin.
Semua orang akan mati. Kalau Yesus belum datang. Takutlah kalau kehabisan rasa dan cinta. Tapi hidup ini begitu banyak hal yang kita merasa disakiti atau tersakiti. Anda tidak perlu ketemu orang jahat untuk disakiti, tersakiti. Cukup gagal paham. Bisa saja ini dijauhkan ya. Bu Vivi mungkin lagi mikir, Anda nyapa nggak? Bisa sakit hati gitu. Cukup gagal paham. Bagaimana kita bisa melepas semua perasaan negatif itu? Amin. Apa yang harus kita alami? Kita harus menemukan perjumpaan. Kok enggak bisa ya? Antenanya coba dikuatin. Loh, enggak mau. Tak jalan. Enggak mau. Tidak, enggak usah kabel bisa. Enggak usah kabel, enggak apa-apa. Jalanmu tak, minta string. Seselami oleh setiap hati kami. Tak bisa. Hah? Enggak bisa. Oh ini. Enggak tuh. Ya sudah, minta dibantu aja. Perjumpaan, katakan perjumpaan. Perjumpaan membawa kita menemukan diri kita. Identitas. Kenapa perlu, Pak? Karena itu titik pijak kita. Apa yang harus kita bangun? Perasaan kita berharga. Mother Teresa berkata penyakit paling mematikan, perasaan tidak dicintai. Karena memang manusia itu didesain untuk dicintai. Lele enggak didesain untuk dicintai. Jadi enggak dicintai, enggak nelongso. Halo? Tiap makhluk punya desain. Ayam sama bebek aja beda. Kalau digoreng padahal mirip. Ya toh? Bebek enggak ketemu air, stres. Ayam ketemu air, stres. Kenapa kok begitu? Desainnya berbeda. Manusia diciptakan untuk mengalami keintiman. Apa yang diberikan Yesus? Kehadiran. Membuat kita tahu kita ini berharga. Kita tidak hanya butuh diampuni, kita butuh diampuni. Tapi kebutuhan kita tidak hanya diampuni, kebutuhan kita dicintai. Kebutuhan kita menemukan identitas. Ketika anak hilang tuh pulang ke rumah bapak. Ya, ini lebih hebat. Ketika anak hilang tuh pulang ke rumah bapak. Dia tidak hanya butuh diampuni karena dia melakukan kesalahan. Dia mengalami kerusakan. Jubahnya kotor, jubahnya gembel. Betul? Bapak bukan hanya memeluk, Bapak mengganti jubah. Aku bukan lagi orang elek, gagal, najis. Aku adalah orang yang dicintai Gusti Allah. Amin. Banyak orang membangun kebanggaannya pada hal yang lain. Bukan berarti Anda tidak boleh sukses. Itu firman. Biarlah orang kaya tidak bermegah karena
Kekayaan. Boleh kaya enggak? Boleh. Biarlah orang kuat tidak bermegah pada kekuatannya. Biarlah orang pintar tidak bermegah pada kepintarannya. Kalau dia mau bermegah, adalah ketika dia mengenal kasih karuniaku. Bahwa aku dicintai Tuhan. Oleh kemurahan Tuhan saya jejer-jejer. Gelar saya ada 4. Tapi saya tidak pernah cantumkan. Kecuali perlu. Karena saya tidak bermegah pada gelar. Amin. Tapi Anda boleh punya gelar. Anda boleh kaya. Tapi jangan taruh bangganya kita sama kaya. Amin. Ibu-ibu Anda boleh. Ya ibu-ibu, ya saudari-saudari. Boleh cantik enggak? Boleh. Tapi jangan narsis. Amin. Tiap hari ngoco terus, enggak boleh. Memberhalakan. Ketika Yusuf ketemu Fir'aun. Fir'aun itu bukan presiden, dewa. Yusuf apa? Buddha. Tapi Yusuf enggak gini, Pak Fir'aun. Enggak minder, betul? Fir'aun tidak mungkin menyerahkan kerajaannya kepada budak. Fir'aun itu anak kerajaan Mesir. Dia tidak mungkin menyerahkan kerajaannya pada budak. Dan ketika dia bertemu Yusuf, dia tidak ketemu budak. Dia ketemu sama bangsawannya. Yusuf adalah bangsawan anak kerajaan sorga. Amin. Dan Yusuf tidak minder. Yusuf bukan hanya bisa meramal dapat penglihatan 7 tahun kelimpahan dan 7 tahun kelaparan. Kalau sampai di situ dia dijadikan dukun, salah satu dukun, betul? Tidak pernah dijadikan Perdana Menteri. Tapi cara Yusuf berbicara, cara Yusuf menyampaikan, dia cara berdiri, begitu membuat Fir'aun melihat sesuatu. Dan Yusuf tidak bermegah pada kesuksesannya pada akhirnya. Dia bilang kalau aku meninggal, bawa tulang-tulangku keluar. Dia sukses di Mesir. Tapi dia berkata, aku bukan orang Mesir. Kita boleh sukses di dunia. Tapi kita bukan dari dunia. Identitas. Yang kedua, perjumpaan membuat Anda menjadi manusia baru. Katakan, berubah menjadi manusia lain. Kadang-kadang saya pikir, Hollywood itu ngerti prinsip rohani. Kenapa? Lihat superhero. Salah satu Spider-Man. Bagaimana Peter Parker yang pemuda culun. Oh ya, Peter Parker, siapa lihat Spider-Man? Oh, di sini tidak ada biskop ya? Ada. Tapi di YouTube kan ada, Netflix ada. Peter Parker itu culun. Di sekolah ada jagoan. Wah, dibully dia. Satu hari. Bagaimana Peter Parker jadi Spider-Man? Ayo. Dientup kalau monggo. Bukan belajar kungfu. Awalnya dientup. Saudara, ketika saya belum terima Tuhan, muka saya itu surem, guyu gak iso. Ketika saya dientup Roh Kudus. Amin. Ketika kita dientup Roh Kudus, dimasuki zat ini, Anda menjadi manusia lain. Bukan beragama Kristen. Mengalami Roh Kudus, zat ilahi. Itu namanya hidup kekal. 1 Yohanes 5 ayat 11 dan 12.
Banyak orang salah mengerti hidup kekal. Karena begitu besar kasih Allah atas dunia ini, maka diberikan anaknya yang tunggal, barang siapa percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup. Orang masuk neraka, kekal enggak? Kekal. Jadi kata kekal ini jangan disalsap. Semua itu kekal, enggak hilang, cuma menderita selama-lamanya. Jadi kata arti ini bukan hidup kekal. Mengalami hidupnya Allah. Bahasa Yunaninya Zoe, bahasa Ibraninya Sayim. Allah mengaruniakan kepada kita hidup yang kekal. Saya baca di lupa ya. Elohim mengaruniakan kepada kita Sayimnya. Sayim, katakan Sayim. Ilahi. Dan Sayim itu ada di anaknya. Ketika engkau percaya Yesus dan engkau mengalami Roh Kudus, Sayim itu masuk. Engkau tidak jadi manusia biasa. Amin. Katakan amin. Engkau ada satu yang ilahi. Nah, perjumpaan ini membuat kita menemukan jubah kita. Nah, kalau Anda ketemu jubah, Anda juga ketemu sepatu. Anda ketemu apa? Cincin, otoritas. Ini yang membuat kembali PowerPoint saya. Ini yang membuat Anda mampu berjalan di dalam jalan Tuhan. Nggak bisa juga. Loh, podo wae. Iya, antenanya mesti diganti. Jangan antenanya punya saya. Loh, nggak bisa. Komputernya yang bermasalah. Hah? Oh iya. Oh Tuhan Yesus, ampunilah saya. Oh, enggak bisa. Jangan kebalik. Coba di. Antena enggak kebalik. Loh, enggak bisa. Berarti komputernya yang bermasalah. Ini, ya sudah. Oke. Nah ini. Nah ini. Ada yang ketinggalan. Lihat. Ini huruf Chinese character itu sama dengan Ibrani. Ada gambar kode. Wo sama co ini hurufnya sama. Kurang tutup satu. Jadi kalau kita tidak ketemu topi. Masih ingat Kung Fu Panda? Who am I? I'm Fu and I need a head. Dulu saya tidak ngerti. Aku butuh topi. Menemukan diriku. Kalau enggak ketemu topinya, jadi apa? Bahasa Jawanya apa? Gelempengan. Enggak puas sama dirinya. Ya, supaya enggak kesasar. Oke. Perjumpaan membuat kita menemukan identitas. Perjumpaan membuat kita keentup Roh Kudus. Anda mengalami sesuatu yang ilahi. Membuat Anda mengerti jalannya Tuhan. Membuat Anda mampu. Ayam dilatih berenang. Kalau diawasi ya mau. Kalau tidak diawasi, lari dia. Karena buat manusia daging, jalan Tuhan itu kebodohan. Betul enggak? Golek pekoro. Tapi buat manusia roh, Anda tidak hidup untuk dirimu sendiri. Engkau dipanggil untuk punya cerita. Amin. Amin. Saya bilang Om sama Pak Isa. Gambarnya Om itu sudah baik, bagus, sudah lengkap. Seneng Om. Sebagian orang gak punya gambar. Sebagian orang gambar buat dirinya sendiri. Mati hilang. Manusia tidak hidup hanya makan minum. Punya gambar. Amin. Ada pepatah Jawa. Lahir orang guyu. Nanti kalau kita meninggal, buat banyak orang menangis.
kehilangan. Karena tidak ada orang kayak Anda. Loh, Anda itu limited edition. Katakan amin. Lihat kanan kiri, lah gak podo kabeh. There is no one like you. Dan Anda bisa dipasel yang punya fungsi, dipanggil untuk berkarya. Amin. Jangan cuma ngabiskan hidup hanya makan minum, bangun tidurku terus mandi. Tragedi terbesar bukan mati, hidup tanpa arti. Perjumpaan membuat Anda ngerti sebuah panggilan. Ada sebuah jalan raya yang disebut Jalan Kudus. Orang tahir, orang tidak tahir tidak akan melintasi. Kesalahan salah satu paradigma. Banyak orang menjadikan Yesus hanya berhenti juru selamat. 9 orang kusta itu percaya Yesus penyembuh. Kalau enggak dia enggak bisa sembuh. Setuju? Tapi tidak pernah datang mengikut Yesus. Yesus tidak hanya memanggil orang percaya. Yesus memanggil kita untuk mengikut dia. Sebab dia bukan hanya juru selamat. Dialah jalan. He is the way. You have to walk. Bukan nonton. Dan jalannya tidak sama dengan jalan kita. Iman adalah sebuah perjalanan. Apa tanda Anda dan saya berjalan? Perhatikan. Kalau saya jalan, berarti saya tidak pernah di tempat yang sama bersama dengan waktu. Setuju? Jadi kalau Anda hidup, Anda pancet. Saya kemarin diajak lihat gedung sekolah SLB. Ada satu growing, tidak harus selalu fisik. Ada satu pertumbuhan. Kalau tidak artinya kita tidak jalan. For the time being, we are not in the same place. Time is a currency of life. Hidup, waktu adalah mata uang kehidupan. Amin. Anda gak bisa beli. Anda gak bisa jual. Anda dan saya hanya bisa memakainya. Dan sejalan dengan waktu, Anda harus menjadi sebuah hasil. Itu yang disebut buah. Amin. Saya tidak menakut-nakuti. Pagi tadi kita bangun pagi, jatahmu, jatahku di bumi berkurang 1 hari. Setuju enggak? Orang bijaksana adalah orang yang memahami waktu. Poin 2, 3, dan 4. Kerajaan surga bukan sekedar kata-kata. Kerajaan surga kasih, kuasa, kebenaran. 3 dimensi ini. Saya bahasakan lebih kontekstual. Mohon maaf bahasa Inggris, tapi karena ini supaya lebih. Dan anak itu bertumbuh menjadi kuat. Bahasa Inggrisnya bukan kuat. Kuat di dalam roh. Ini nomor 2. Tadi perjumpaan. Yang kedua, penuh dengan hikmat. Dan kasih karunia Tuhan ada di atas dia. Ketika Yesus melihat orang banyak, maka apa? Digerakkan oleh belas kasihan. Ada 3. Hikmat mewakili kebenaran, keberanian, kekuatan mewakili dimensi kuasa. Courage. Yang ketiga apa? Belas kasihan, kasih. Ada seorang namanya Confucius, Konghucu. Lao Tse, bukan Lao Tse ya. Kongzi, guru. Apa yang kau tidak ingin lakukan kepada orang lain, you do not want to kepada orang lain melakukan untuk dirimu, jangan melakukan untuk orang lain. Itu persis kata-katanya sama dengan yang diberikan Yesus. Apa yang
engkau ingin orang lain lakukan buat kamu, lakukan. Satu kalimat positif, satu kalimat negatif. Dan Konfusius menyatakan begini, ada 3 kualitas manusia. Hikmat, belas kasihan, keberanian. Catat baik-baik. Itu sama tadi, Yesus bertumbuh penuh hikmat, kuat, dan dia penuh belas kasihan. Hikmat, anugerah terbesar kedua yang diberikan Tuhan kepada kita setelah atau selain kasih karunia adalah hikmat. Banyak orang gak kepingin punya hikmat. Karena melalui hikmat kita mengenal pribadinya dan mengenali apa? Jalan Tuhan. Hikmat itu jauh lebih berharga daripada permata. Apa persoalan bangsa Israel? Mereka kenal perbuatan Tuhan, ngalami pertolongan Tuhan, tidak pernah mengerti apa? Ya, mereka tidak mengenal apa? Jalanku. Mereka percaya kuasanya, mereka mengalami perbuatannya, mereka gagal mempercayai kasih setianya. Sebentar ada kesulitan, ngomel lagi, ngomel lagi, ngomel lagi. Kenapa? Karena mereka tidak pernah percaya akan hatinya. Saya pernah diminta Zoom. Ya ini kemuliaan buat Tuhan. KKR lewat Zoom. Saya doa sebelumnya, saya dapat 1 rema. Saya bilang, jangan fokus pada kesembuhan. Fokus kepada cintanya. Kepada hatinya sebelum kau lihat tangannya. Apa yang terjadi? Orang dilawat padahal lewat Zoom. Ada orang di rumah sakit geletak gini. Copot infus bangun. Wih. Saya enggak mikir, wih. Bukan saya, Roh Kudus. Sembuh. Ada yang kelepasan. Hikmat membuat engkau mengenal dia. Lagu itu 5. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, karena semua yang baik dalam hidup, amin, amin, itu kau beri kesempatannya dan ku Tuhan lebih dan ku ada untuk sebuah hubungan, dialog batin. String. Terus kembali ke PowerPoint. Engkau mengenal jalannya dan engkau perlu punya keberanian untuk engkau rela untuk berjalan di situ. Makanya orang yang gak bisa masuk surga, salah satu listnya di Wahyu berapa itu? Penakut. Kenapa? Saya petakan. Sebab ketika kita dikuasai ketakutan, satu step kita akan jadi pengkhianat. Petrus itu mencintai Yesus loh, betul? Tapi ketika ketakutan menguasai dia,
cari selamat. Apa yang dia lakukan? Menyangka. Kita harus latihan yang kecil-kecil, khawatir. Apa hilang? Ya sudah. Saya baru kehilangan biosaver. Lepaskan, jangan dipikir. Kekhawatiran masa depan. Kita harus lawan. Semua orang punya rasa takut. Tapi kita tidak boleh menyerah dan kalah dengan rasa kembali. Dari mana kok kita punya kekuatan? Percaya dengan cintanya Tuhan. Bukan dengan kekuatan keberanian kita. Sejarah gereja mengatakan Kaisar Nero itu menganiaya, dimasukkan arena singa, dicabik-cabik. Mereka tidak ada yang menyangkal Tuhan. Ini gereja mula-mula. Malam-malam mayat itu bergeletaan. Nero dengan obor. Ini sejarah. Jalan di arena yang bekasnya orang Kristen itu dicabik-cabik. Dia gemeter. Kenapa? Dia lihat wajah-wajah. Bukan matinya gini. Nah, senyum. Saya baca ini gila ini. Saya percaya ketika mereka mati, mereka lihat Yesus. Kematian tidak membuat mereka takut. Kenapa? Bukan mereka pemberani, bukan. Mereka ibu-ibu orang biasa. Cintanya Tuhan membuat kita nggak takut. Amin. Courage. Anda diberi kekuatan. Bagaimana Anda bisa sehat? Antibodimu harus lebih kuat dari virus bakteri. Betul? Bukan, Anda gak mungkin hidup yang tanpa virus bakteri. Masih di gereja ini ada virus bakteri. Betul? Tapi selama antibodimu lebih kuat, engkau gak harus sakit. Amin. Dan kerajaan surga bukan hanya kata-kata, kuasa, power. Yang lemah berkata, ku kuat. Yang miskin berkata, ku kaya. The power of Saim. Kuasa kehidupan, kekuatan, hikmat, keberanian. Lawan ketakutan. Saya suka orang membayangkan Yesus itu cuma baik. Yesus bukan cuma baik. Saya satu ayat yang saya nggak catat sini. Dia mengarahkan pandangannya ke Yerusalem. Dan dia tahu dia akan mati di Yerusalem. Ketika dia ke Lazarus, di mana Betania. Kenapa Thomas marah-marah? Anda harus lihat lokasi geografinya. Ke Betania itu lebih dekat ke Yerusalem. Padahal Yesus sudah diinting-inting. Mau ditangkap dan makanya dia bilang, oh yes, melok. Dia tidak bisa lawan bantah gurunya. Wes mati bareng. Yesus mengarahkan pandangannya ke sana. Dia tahu panggilan Bapa harus ke sana. Dia tidak lari. Dia melangkahkan kakinya menuju Yerusalem. He is the true warrior. Amin. Amin. Itu guru kita. Makanya Aristoteles bilang, kamu gak bisa lakukan sesuatu yang baik tanpa keberanian. Orang takut gak melakukan apa-apa. Halo? Anaknya singa hamil beranak apa? Jangan percaya, singa beranak kucing. Singa yang anaknya singa. Memang singa kalau lagi masih kecil lucu. Ya toh? Macan, harimau di Taman Safari digendong ya toh buat maskot. Kalau singa cilik ocol masuk kampung ketemu anjing geladak. Anjing dimakan, bisa enggak?
Bisa. Kenapa singa kok bisa dimakan anjing? Cili. Cili itu lucu. Tapi lah gede. Nggak ono singa dimakan sama anjing. Anjingnya dimakan sama singa. Lah saya khawatir anak Tuhan sih gak gede-gede, cilik terus. Setan bilang lucu. Serius. Karena benih. Gak lahir langsung gede. Tapi kalau gede, dia menginjak kepala ular. Amin. Amin. Courage. Power. Yang terakhir apa? Compassion. Belas kasihan. Dan Tuhan bilang apa? Aku menginginkan apa? Belas kasihan. Hosea 6 ayat 6. Yang kuingini dua. Pengenalan akan Tuhan. Yang kedua apa? Belas kasihan. Tadi kita ngomong-ngomong. Dalam pelayanan orang bisa punya teknik yang hebat. Orang bisa khotbah yang hebat. Saya nggak nunjuk orang lain. Saya bisa keliling kemana-mana. Saya bisa dapat pengertian yang keren misalnya. Tapi kalau saya kehilangan rasa, saya kehilangan belas kasihan, saya hanya melakukan permainan kosong. Dan Tuhan bilang, aku kepingin lihat belas kasihan. Apapun profesimu, apapun pekerjaanmu, Anda tidak boleh kehilangan rasa. Amin. Orang kusta itu tangannya podol, gak kroso. Kehilangan rasa. Orang yang kehilangan rasa itu najis di hadapan Tuhan. Makanya kusta itu najis. Sebagian orang kena kusta. Rasanya mati. Lihat orang. Duduk urusanku. Compassion. Compassion. Hikmat. Kekuatan. Belas kasihan. Yang ku kendaki. Yang terpenting. Matius 23 ayat 23. Perpuluhan kok. Semua betul. Tapi yang esensinya adalah keadilan, kesetiaan, dan belas kasihan. Yang kelima. Favor of God. Apa tanda kasih karunia? Favor, kembali. Musa berdialog. Dan Musa bilang, Tuhan kiranya aku mendapat kasih karunia. Tuhan bilang, engkau mendapat kasih karunia. Musa berkata lagi, tunjukkan jalan. Sehingga aku mengenal engkau. Dan di situ aku mendapat kasih karunia. Dari mana aku tahu bahwa aku mendapat kasih karunia? Bagaimana manifestasinya? Bagaimana wujudnya? Tuhan bilang, aku sendiri membimbing kau. Bahasa Inggrisnya bukan begitu. Hadiratku akan bersama kamu. Dan Musa menjawab, kalau hadiratmu tidak bersama aku, maka jangan suruh aku lanjut. Ketika Yusuf dijual sebagai budak, dia gak punya apa-apa. Betul? Tapi dia punya satu. Bukan uang, bukan KTP, bukan Tuhan menyertai. Anda bisa mulai dari nol, gak punya apa-apa. Om Isa cerita saat berapa belas atau puluh tahun yang lalu. Usaha satu titik habis, gak punya apa-apa. Tapi dia punya Tuhan. Dan Tuhan menjadikan yang bukan apa-apa itu satu divine connection. Pertemuan. Dan di situ jadi ada apa-apa. Yusuf gak punya KTP. Network gak punya. Status gak punya. Kerja pun gak dibayar. Tapi dia punya satu. Tuhan menyertai. Dan membuat tangannya berhasil. Dan Fir'aun melihat bahwa dia
disertai Tuhan. Setelah dilihat tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan. Potifar bukan orang beriman. Kalau dikatakan dia lihat, berarti penyertaan itu bukan di awang-awang, bukan dengan sebuah keyakinan, tetapi nyata. Katakan amin. Ketika Tuhan menyertaimu, orang bisa merasakan, orang bisa melihat. Apa yang Musa minta? Bukan harta dulu. Kasih karunia. Apa tanda kasih karunia? Tuhan menyertai. His presence. Sehingga engkau melakukan, bukan engkau mengikuti sebuah belief system. Engkau berjalan bersama Tuhan. Menjalani hidup ini. Engkau kenal jalan Tuhan. Engkau diberi kemampuan. Engkau punya keberanian. Dan engkau tidak menerima semua kekuatan berkat Tuhan untuk dirimu sendiri. Engkau menjadi tangan yang terulur untuk orang lain. Dan engkau berjalan dengan dia. Sampai satu hari kita menutup lembaran hidup kita. Sebuah gambar itu jadi lukisan kehidupan. Bukan cerita kita, cerita Tuhan di dalam hidup kita. Siapa yang mau punya lukisan? Angkat tangan. Angkat tangan. Ayo, apa yang harus kita lakukan? Gambar. Yang belum selesai terus gambar. Amin. Amin. Mohon maaf, banyak orang waktu dikubur, gambarnya enggak mari. Banyak orang dikubur, masuk surga, enggak punya gambar. Orang yang di samping kanan Tuhan masuk surga, tapi enggak punya gambar. Anda dan saya bukan hanya untuk masuk surga. Anda dipanggil untuk punya gambar. Buat apa? Karena itulah qualification. Orang itu memerintah dalam kerajaan surga. Tuhan tidak kasih agama. Tuhan tidak hanya berhenti memberi pengampunan. Tuhan sudah menyiapkan kerajaan. Amin. Anda bukan orang biasa. Anda bukan budak. Kita ini anak. Anak itu apa? Disediakan warisan. Amin. Rubah cara hidupmu. Rubah cara pikirmu. Waktu adalah mata uang hidup. Engkau gak bisa ganti. Di tangan kita. Jalan waktu. Kita harus menukar dengan sebuah hasil. Jangan kehabisan rasa. Jangan kehilangan rasa dan cinta. Alami jatuh cinta. Ketika engkau jatuh cinta. Ibu-ibu engkau akan kepingin jadi cantik. Amin. Amin. Kau punya gairah. Kau ingin memberi sesuatu untuk Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Buka tangan kita. String. Buka tangan kita, tutup mata kita. Bayangkan Yesus. Mari kita berkontemplasi. Dia datang sebagai anak manusia untuk mengajari kita hidup. Bagaimana menjadi manusia sejati. Manusia tidak didesain untuk sekedar hidup beraktivitas. Bukan sekedar makan, minum, senang-senang. Kita dipanggil untuk mengalami dan menemukan kehidupan. Kehidupan bukan hanya beraktivitas. Kehidupan artinya menemukan identitas. Menemukan makna, cinta dan tujuan. Siapa yang pagi hari ini beri Tuhan, aku mau menggambar dan punya gambar. Aku mau punya makna. Aku mau punya cinta dan rasa. Aku gak mau hidupku sia-sia. Tuhan gak cari orang hebat. Tuhan cari orang yang bersedia. Amin. Ini aku Tuhan. Kamu punya apa? 2 ekor ikan, 5 potong roti. Tuhan gak menolaknya. Bawa itu kepadaku. Aku akan jadikan 5.000. Jalanmu tak terselam. Pejamkan mata kita. Oleh setiap hati kami.
Aku datang supaya engkau menemukan dan memiliki kehidupan. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Bertobat, rubah cara hidup kita. Tiada terduga Angkat tanganmu, angkat tanganmu pada Bapa. Tuhan, ini aku. Ini Heran aku. dan besar Pakai hidupku. Aku mau menggambar bersamamu. arti Aku mau punya lukisan kehadiran. kehidupan. Lalu Oh, nyata penuhi aku dengan rasa dan cinta. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti Kehadiranmu Tuhan. String, angkat tangan kita berkontemplasi mulai awal. String, angkat suaramu, engkau mulai berperkara. Oh Tuhan Yesus, oh rapasyekere kutaka parapasyakapatapa. Saudara yang bisa bahasa roh, pendapat bahasa roh, engkau mulai angkat suaramu, sembah Dia. Oh rapasakatakurupose, ini kami Tuhan. Buat aku jatuh cinta kepadamu sekali lagi. Penuhi aku dengan belas kasihan. Beri aku kekuatan, keberanian untuk menjalani jalanmu. Beri aku kemampuan, beri aku hikmat untuk mengenal Engkau. Oh, biarlah aku mendapat kasih karunia. Biarlah hadiratmu menyertaiku. Buat tanganku berhasil dalam hidup ini. Bukan untuk diriku semata, tetapi untuk aku boleh menyelesaikan apa yang harus aku selesaikan dalam hidup. Oh, saudara dan saya masih punya waktu, tapi kita tidak pernah tahu berapa hari yang kita masih punya di bumi ini. Dan biarlah engkau terus bergerak, terus berkarya. Oh, rapasekerele kota karapasanderele. Lakukan komitmenmu pagi hari ini. Oh, berhenti menangisi dirimu sendiri. Percayalah kepada kasih karunia-Nya. Percayalah kepada cintanya. Haleluya. Bapak, firman-Mu sudah disampaikan, biarlah itu terus berbicara. Hikmat, kekuatan, strong in spirit, and compassion, belas kasihan, dan penyertaan-Mu menaungi kami, membuat tangan kami berhasil. Bukan untuk diri kami, tetapi untuk kemuliaan nama-Mu. Berkati anak-anak-Mu, jemaat-Mu pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama katakan, amin.